Ya, oke Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di sesi pertama. Ini sebenarnya sesi pre-ULS Week. Jadi bagi Bapak Ibu yang misal belum pernah mencoba ULS atau mungkin baru awal-awal mencoba ULS, sesi pre-ULS ini sangat tepat karena di sesi ini Bapak Ibu akan belajar tentang akses paling awal terkait dengan akses ke ULS ya. Oke, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jadi untuk sesi kita kali ini mohon nanti mic-nya Bapak Ibu jadi di mute semua terlebih dahulu. Terus kalau ada pertanyaan silakan dituliskan dulu di chat, nanti akan kami tanggapi, bisa kami tanggapi melalui chat juga, atau bisa juga kami tanggapi secara langsung. Ya. Kemudian jika diperlukan, mungkin nanti Bapak Ibu akan dibawa ke breakout room. Ya, jadi kalau misalnya memang butuh yang lebih detail lagi, kemudian nanti Bapak Ibu akan dibawa ke breakout room. Kemudian akan istilahnya nanti akan dipandu lebih detail lagi. Nah, jadi tidak di forum besar. Jadi supaya forum besarnya ini bisa tetap lanjut untuk yang Bapak Ibu dosen yang lain, gitu. Ya, jadi prosedurnya nanti seperti itu. Jadi harapannya selesai mengikuti ULS Week ini, terutama yang sesi awal ini, Bapak Ibu tahu caranya, jadi bisa menggunakan ULS. Paling tidak nanti tahu caranya. Untuk lancarnya, seperti biasa, kalau lancarnya itu pasti Bapak Ibu harus mencobanya sendiri. Dan mencobanya itu tiap hari. Jadi dengan kata lain digunakan di mata kuliah Bapak Ibu nanti supaya Bapak Ibu nanti akan lancar. Ya. Nah, itu pengantar dari saya. Hari ini nanti yang akan memberikan materi adalah Ardina, jadi staf teknologi pembelajaran di BPKP. Nah, tapi sebelum saya serahkan ke Ardina, saya akan memberikan pengantar dahulu terkait dengan ULS, terutama yang terkait dengan kebijakan penggunaan ULS. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke, sudah bisa lihat ya Bapak Ibu? Sudah muncul ya Bapak Ibu? Oke. Nah, untuk hari ini nanti materinya adalah tentang Introduction to ULS. Nah, ini nanti akan saya berikan pengantarnya. Jadi ini terutama terkait dengan kebijakan ULS. Kemudian nanti ada tentang login to ULS, kemudian mengaktifasi account bagi Bapak Ibu yang belum aktifasi. Kemudian mulai masuk ke course page management, jadi nanti terkait dengan course setup, kemudian nanti tambah file, dan nanti pemahaman terkait dengan enrollment system ya, yang ada di ULS, terutama nanti manual. Kalau yang manual nanti sebenarnya nanti akan Bapak Ibu mungkin akan perlukan jika ada mahasiswa yang ingin sit in. Jadi karena ingin sit in berarti kan enrollment-nya tidak auto. Jadi misalnya ada mahasiswa yang datang ke Bapak Ibu, kemudian bertanya ke Bapak Ibu, boleh nggak sit in? Nah, tentu saja biasanya dosen-dosen itu murah hati, jadi boleh. Nah, kalau boleh kan berarti kan kita harus sediakan juga akses ke ULS di mata kuliah kita. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan akses itu secara manual. Nah, caranya bagaimana nanti akan ada di enrollment system. Ya, kurang lebih seperti itu materi kita pada sesi ini. Ya, langsung saja. Jadi bagi Bapak Ibu yang S1, S2, S3 nanti mengaksesnya adalah yang ULS, jadi Ubaya Learning Space. Ya, bagi Bapak Ibu yang S1, S2, S3. Mungkin di sini juga ada
asisten dosen yang ditugasi oleh dosennya. Jadi nanti sama mengaksesnya lewat sini. Ya. Kemudian kalau yang politeknik berarti yang ini PULS. Ya. Jadi beda huruf P saja di depan. Oke, sekarang kita masuk ke tata kelola ULS. Nah, pengelolaan di ULS itu seperti apa? Jadi langkah pertama, dan ini langkah sekali saja, yaitu mahasiswa dan dosen, jadi semuanya, jadi semua sivitas akademika Ubaya, mahasiswa, dosen, ya, juga termasuk nanti kalau ada staf yang ditugasi oleh prodi untuk membantu para dosen. Nah, jadi harus mengaktifkan account ULS-nya, karena by default tidak aktif. Jadi selama aktifkan nanti akan mengisi profil. Cara mengaktifkannya seperti apa? Tinggal login saja. Ya, nanti akan diberitahukan caranya oleh Ardina. Dan ini hanya sekali saja. Nah, setelah mempunyai account, maka nanti sistem akan melakukan update database ULS atau dengan kata lain sinkronisasi database dengan database-nya admin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau mahasiswa kemudian Bapak Ibu dan mahasiswa yang secara resmi itu ada di database-nya admin terkait dengan salah satu mata kuliah, ya maka akan terenroll secara otomatis. Yang maksudnya secara resmi ini apa Bapak Ibu? Yang maksudnya secara resmi ini adalah kalau Bapak Ibu ada surat tugas mengajar di mata kuliah itu, pasti secara otomatis akan terenroll di mata kuliah Bapak Ibu di ULS. Bagi mahasiswa yang perwalian, jadi perwalian mengambil mata kuliah itu, maka secara otomatis akan terenroll di ULS. Nah, yang tidak otomatis yang mana? Yang tidak otomatis itu yang asisten dosen, kemudian staf prodi yang ditugasi oleh prodi untuk membantu dosen. Kemudian dosen LB. Ya, itu yang tidak otomatis. Nah, kalau yang tidak otomatis ini bagaimana caranya? Untuk dosen LB berarti PJMK mata kuliah tersebut yang mengirimkan email ke ULS, mengirimkan email ke e-learning@unit-ubaya-ACID untuk memintakan request, untuk memintakan akses, ya, akses ke mata kuliah tersebut. Nanti dengan menyediakan data nama lengkap dosennya, kemudian email yang digunakan, nah, lalu mata kuliahnya apa, berikut kodenya, karena ada beberapa mata kuliah yang kodenya sama, ya. Jadi kok kode sama, namanya sama tapi kode apa? Tapi kodenya beda, ya. Kemudian sama ini batas waktunya, jadi mulai kapan sampai kapan. Itu bagi Bapak Ibu PJMK yang ingin merequestkan dosen LB, merequestkan akses untuk dosen LB. Ya, jadi bisa. Kemudian untuk asisten dosen, ya, untuk asisten dosen juga sama. Jadi PJMK-nya silakan mengirimkan email ke e-learning@unit-ubaya-ACID. Jadi cuma email saja ya Bapak Ibu. Jadi termasuk yang dosen LB tadi, cuma email saja tanpa ini surat resmi, tidak harus surat resmi, stempel basah dan sebagainya, tidak usah. Jadi cukup email saja. Email itu sebenarnya tujuannya itu untuk catatan bagi kami. Jadi ada lognya. Gitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu PJMK mengirimkan request akses untuk asisten dosennya. Juga termasuk kalau misalnya ada staf prodi yang ditugasi. Jadi ada staf prodi yang ditugasi misalnya oleh Bapak Ibu PJMK untuk membantu di mata kuliah itu, membantu dalam mengelola ULS, silakan requestkan. Ya. Cuma sebaiknya untuk Bapak Ibu dosen, terutama Bapak Ibu dosen PJMK, atau mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini bisa sampaikan ke PJMK-nya. Nah, untuk asisten dosen, kemudian staf prodi yang ditugaskan untuk membantu, itu sebaiknya diikutkan ke ULS Week.
Jadi supaya mereka dapat berlatih, mendapat pelatihan yang tepat terkait dengan penggunaan di ULS. Karena kan misalnya asisten dosen memang sudah pernah pakai ULS, tapi kan sebagai mahasiswa, bukan sebagai asisten dosen. Jadi ada perbedaan cara mengelolanya. Jadi kalau mahasiswa kan cuma lihat apa yang diberikan oleh dosennya, kemudian mengerjakan aktivitasnya, dan seterusnya. Nah, tapi kalau asisten dosen berarti punya hak yang lebih. Jadi bisa mengakses, bisa melihat hasil tugasnya mahasiswa, terus bisa melihat hasil kuis. Kalau misalnya Bapak Ibu memang mengizinkan untuk setting kuis, berarti bisa untuk setting kuis dan lain sebagainya. Ya, jadi istilahnya privilege-nya lebih dari itu. Jadi untuk staff dan asisten dosen sebaiknya diikutkan di ULS Week. Untuk dosen LB sebenarnya sama, sebaiknya diikutkan ULS Week juga. Cuma kalau misalnya dosen LB karena kesibukan mungkin tidak sempat, bisa Bapak Ibu berikan buku panduan ULS Week, buku panduan ULS. Ya, jadi silahkan diberikan aja biar dibaca. Ya. Oke, itu untuk yang awal. Jadi yang pertama pasti ini siklusnya. Siklus yang pertama pasti itu. Kemudian setelah semua tersinkronisasi dengan database admik, maka dalam satu semester itu dosen dan mahasiswa bisa menggunakan ULS di mata kuliahnya masing-masing. Nah, di akhir semester sistem akan melakukan auto unenrollment. Ya. Nah, auto unenrollment-nya ini kapan dan seperti apa? Nah, kapannya itu tergantung dari database admik. Seperti apanya berarti nanti Bapak Ibu dan juga mahasiswa akan keluar dari mata kuliah itu. Jadi dengan kata lain tidak bisa akses lagi. Nah, terus misalnya nanti ada Bapak Ibu yang bertanya, nah terus materinya apakah hilang? Jawabannya tidak. Jadi materinya masih ada. Ya, cuma memang tidak bisa akses lagi. Nanti kalau semester depan atau 1 tahun lagi, kebetulan mata kuliah itu buka lagi dan Bapak Ibu yang mengampu lagi, begitu Bapak Ibu terenroll otomatis lagi di sana, maka Bapak Ibu akan mendapati apa yang sudah Bapak Ibu setting di semester sebelumnya. Gitu. Ya. Jadi prosesnya seperti ini siklusnya, selalu seperti ini. Jadi untuk yang pertama kali aktivasi ini hanya paling awal sendiri. Setelah itu Bapak Ibu tidak perlu melakukan aktivasi lagi. Mungkin Bapak Ibu asisten dosen atau staf prodi yang ditugaskan, mungkin nanti bisa juga membantu mahasiswa yang kebetulan belum mengaktivasi. Walaupun seharusnya mahasiswa sudah mengaktivasi karena di MOB itu materi tentang aktivasi akun ULS itu diberikan ke mahasiswa baru. Jadi seharusnya mahasiswa sudah aktivasi. Oke. Berikutnya peran dosen atau tim pengajar. Di sini juga termasuk nanti asisten dosen maupun staf prodi yang ditugaskan. Ya. Jadi di awal semester itu selalu melakukan pengaturan mata kuliah ya Bapak Ibu. Jadi jangan istilahnya hanya reuse dari mata kuliah sebelumnya, dari mata kuliah yang dari yang sudah dibuka di semester lalu atau di tahun lalu. Kami menyarankan sebaiknya selalu melakukan update mata kuliah. Ya, jadi silakan melakukan update di sini, pengaturan, juga mengatur interaksi online-nya, dengan kata lain aktivitasnya. Aktivitas belajarnya mahasiswa silakan diatur di masing-masing mata kuliah sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu tuliskan atau yang Bapak Ibu sudah desain sebelumnya. Ya, jadi silahkan disesuaikan dengan RPS-nya masing-masing atau dan RPP-nya masing-masing. Nah, kemudian dalam satu semester peran dosen dan tim pengajar termasuk asisten dosen dan staf itu memastikan mahasiswa itu sudah terenroll. Jadi kalau misalnya ada yang belum terenroll, mungkin bisa mahasiswanya silakan diminta untuk kontak ke BPKP. Ya, jadi kalau misalnya belum terenroll, soalnya kalau belum terenroll itu masalahnya bisa ada macam-macam.
Nah, cuma mohon nanti waktu Bapak Ibu meminta mahasiswanya untuk kontak ke PPKP, mohon dipesanin mahasiswanya agar mahasiswanya memberikan seperti screenshot atau detail masalahnya. Jadi jangan cuma nuliskan saya tidak bisa login. Nah, tidak bisa loginnya itu karena apa? Masalahnya seperti apa? Respon di layarnya seperti apa? Di webnya seperti apa? Nah, kami tidak tahu itu. Kalau misalnya kami tahu respon dari webnya seperti ini, kemungkinan kami akan tahu akar masalahnya apa. Gitu. Jadi tidak cuma nulis tidak bisa login. Saya tidak bisa login itu macam-macam sebabnya. Ya. Kemudian silakan Bapak Ibu mengelola aktivitas pembelajaran di ULS dalam waktu 1 semester itu. Ya. Kemudian di akhir semester disarankan Bapak Ibu mendownload tugas-tugas mahasiswa. Ya, biasanya kan untuk akreditasi kemungkinan akan diperlukan si tugas-tugas itu, melakukan dokumentasi aktivitas pembelajaran jika diperlukan. Biasanya kalau akreditasi kemungkinan akan diminta atau ISO, waktu audit ISO akan dicek. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan pengarsipan pribadi. Ya, itu peran dari Bapak Ibu dosen. Nah, lalu sekarang rules di ULS. Nah, rules di ULS untuk operasional dalam sehari-hari itu ada 5 Bapak Ibu. 5 itu ada teacher, teaching assistant, non-editing teacher, non-editing teaching assistant, dan student. Ya, atau mahasiswa. Ya. Untuk student atau mahasiswa ini rasanya sudah jelas. Ya, jadi ini untuk peserta mata kuliah. Role yang paling terakhir ini. Nah, Bapak Ibu dosen yang tercantum di surat tugas mengajar itu pasti punya role yang paling atas. Dosen atau PJMK. Ya, jadi di ULS role-nya dosen maupun PJMK itu sama. Oleh karena itu ditulis dosen atau PJMK. Jadi si Pak yang sudah tercantum di surat tugas mengajar pasti dapat role yang paling atas. Nah, kemudian ada role satu lagi yang disebut dengan dosen. Nah, role yang dosen ini itu bedanya apa dengan yang teacher ini? Bedanya kalau yang dosen ini dia hanya bisa melihat aktivitasnya mahasiswa, termasuk melakukan penilaian tugas, itu bisa, ya, untuk yang dosen ini. Tapi kalau misalnya membuat kuis, membuat tugas, itu tidak bisa. Yang bisa hanya dosen PJMK. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada dosen LB, gitu misalnya, ada dosen LB itu Bapak Ibu tidak ingin dosen LB-nya itu bisa buat kuis atau nanti setting tugas dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin membuat itu, nanti dosen LB-nya akan diberikan role yang ini, non-editing teacher ini. Jadi cuma bisa menilai tugas, melihat aktivitas mahasiswa, kemudian kalau ada forum diskusi bisa ikut di forum diskusinya. Ya. Nah, untuk asisten dosen maupun staf prodi yang ditugasi untuk membantu, role-nya ada 2. Role-nya yaitu teaching assistant dan non-editing teaching assistant. Nah, teaching assistant ini punya hak yang sama dengan teacher. Jadi nanti misalnya asisten dosen diberikan role yang teaching assistant ini, berarti nanti asisten dosen Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama dengan Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya jika memang untuk asisten dosen, jika tidak ditugasi untuk seperti setting kuis, membuat kuis, menambahkan soal di bank soal, kemudian membuat tugas, membuat link tugas. Kalau misalnya asistennya tidak ditugasi seperti itu, hanya ditugasi misalnya memantau aktivitas belajarnya mahasiswa, kemudian forum diskusi, menilai tugas, misalnya asistennya hanya ditugasi untuk itu, maka silakan dipilihkan yang ini, role yang non-editing
teaching assistant. Tapi kalau memang Bapak Ibu menugasi untuk edit, kuis, dan lain sebagainya, silahkan pilih ini. Cuma asistennya perlu dibilangi, karena ini sama dengan teacher, jadi rule-nya, jadi hati-hati sekali. Nah, itu sebabnya tadi di awal saya sampaikan, jika Bapak Ibu menugaskan asisten dosen maupun staf prodi untuk membantu Bapak Ibu, sebaiknya diikutkan ULS Week supaya terupdate. Ikutnya sebaiknya mulai dari sesi yang ini, sesi yang pre-ULS, supaya tahu tentang operational rules-nya di ULS ini. Itu ya Bapak Ibu. Oke, kalau dari saya rasa itu dulu. Ya, jadi dari saya itu dulu. Kemudian saya langsung serahkan ke Ardina. Ya. Terima kasih Pak Henry. Selamat pagi Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Henry. Nama saya Ardina. Saya yang bertugas sebagai staf teknologi pembelajaran di BPKP, bagian yang menangani ULS. Saya langsung share screen saja ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa panduan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kelihatan share screen ya Bu? Kelihatan Bu. Ya, jadi ini panduan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk ULS. Jadi ada buku 1 sampai buku 5. Jadi buku 1 itu menjelaskan tentang yang kita bahas hari ini, tentang pre-ULS, turn on your code, cara setting course, terus cara menambahkan file, dan cara pengenalan user-user yang ada di ULS. Lalu di buku 2 ada cara setting assignment, lalu menambahkan video. Menambahkan video ini bukan berupa file, tapi menempelkan video dari YouTube atau Google Drive ke ULS. Seakan-akan video tersebut ada di dalam ULS, padahal kita mengambil video tersebut dari media yang lain. Di buku 3 dijelaskan tentang kuis online. Lalu di buku 4 dijelaskan tentang question bank. Kalau tidak salah seperti itu. Buku 3 dan buku 4 itu saling berkesinambungan Bapak Ibu, dan nanti akan dibahas pada kelas C ULS. Lalu buku 5 dijelaskan tentang cara penggunaan rubrik. Selain dari buku-buku ini, Bapak Ibu juga bisa melihat tutorial ULS yang ada di channel YouTube-nya PPKP. Bapak Ibu langsung masuk ke YouTube saja, langsung klik Upaya Learning Space, nanti di sana sudah keluar video-video yang ada di channel YouTube-nya PPKP. Terus kalau ingin lengkapnya lagi, bisa langsung ke moodle.org, karena pada dasarnya ULS ini menggunakan platform Moodle, dan tutorialnya juga sudah ada di sana. Kalau misalkan ada kendala yang Bapak Ibu ingin tanyakan secara spesifik, bisa langsung email ke e-learning@unit atau menghubungi kantornya PPKP di extension 1366, minta sambungan ke saya. Seperti itu. Sebelum masuk ke tutorial, yang perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu untuk login ke ULS, Bapak Ibu memerlukan akun MyUbaya dan Goaya, akun MyUbaya. Dan biasanya kan kalau masuk email kan menggunakan bla 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 @staff.upaya.ac.id atau @gmail.com. Tapi kalau di ULS hanya perlu username-nya saja tanpa perlu @staff.upaya.ac.id, dan passwordnya seperti MyUbaya. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa login ke ULS, pastikan dulu Bapak Ibu bisa login ke MyUbaya. Kalau misalkan di MyUbaya juga tidak bisa login, berarti ada yang salah dengan password atau username-nya Bapak Ibu. Caranya, kalau misalkan
sudah lupa passwordnya, Bapak Ibu tinggal menghubungi SIM untuk dibantu mengubah passwordnya, karena di BPKB tidak mempunyai wewenang untuk mengubah password WLS maupun MyUbaya. Jadi kalau misalkan MyUbayanya sudah, passwordnya sudah diganti, maka WLS-nya masuk ke WLS harus menggunakan password yang sudah diganti itu tadi. Passwordnya itu sama seperti MyUbaya. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Sudah kelihatan ini ya Bapak Ibu ya, halaman ULS-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan course-nya Bapak Ibu masing-masing atau menggunakan course yang sudah disediakan oleh BPKP yang gunanya untuk belajar selama ULS Week ini berlangsung. Jadi Bapak Ibu silakan login ke ULS terlebih dahulu. Tapi sebelum login akan saya jelaskan bagaimana cara aktivasi ULS. Jadi di sini apakah Bapak Ibu sudah aktivasi ke ULS semuanya? Jika belum, langsung raise hand saja Bapak Ibu. Nanti kami bantu untuk aktivasi. Ada yang raise hand ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini adalah tampilan halaman depan ULS. Di sini terdapat semacam shortcut, di mana di sini itu langsung menuju ke channel YouTube-nya BPKP. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengennya, saya pengen langsung masuk ke YouTube tanpa perlu ketik-ketik, bisa langsung buka ULS, langsung klik ke tutorial ULS. Dan ini masuk ke perpustakaan, terus yang lainnya juga ini Kuaya dan ini pedoman akademik. Lalu di bawahnya terdapat pengumuman-pengumuman yang dipasang oleh BPKP. Seperti beberapa waktu yang lalu, saat awal-awal pandemi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke BPKP dan itu seragam. Jadi makanya itu kita pasang pengumuman supaya jadi kita tidak perlu membalas satu persatu pertanyaan yang sama-sama seperti itu tadi. Silakan dilihat sendiri karena ini merupakan cukup lengkap halaman ini pengumumannya. Lalu di pojok kanan atas ada tombol login. Tombol login ini digunakan untuk masuk ke halaman ULS. Silahkan diklik Bapak Ibu. Terus seperti yang saya bilang tadi, username dan passwordnya sama seperti MyUbaya. Seperti ini contohnya, saya tidak menggunakan @staff.ubaya.ac.id, langsung menggunakan username saja, dan passwordnya sama seperti MyUbaya. Seperti ini. Biasanya, Bapak Ibu yang belum pernah akses ke ULS akan dihadapkan ke halaman update profile, seperti ini. Seperti ini. Jadi update profilnya ini hanya perlu mengisi first name, surname, dan email. Tidak perlu merubah yang atasnya karena di atasnya ini otomatis dari sistem. Jadi Bapak Ibu tidak bisa merubahnya. Yang perlu diisi hanyalah first name, surname, dan email. Dan yang ada tanda merahnya ini pasti diwajibkan untuk mengisi. Kalau misalkan itu kosong, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Setelah first name, surname, dan email address terisi, yang lainnya ini merupakan opsional. Bapak Ibu bisa mengisinya saat ini juga, atau nanti kalau misalkan, oh saya pengen ganti foto nih, itu bisa disetting saat kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai waktu lebih dan ingin merubah fotonya. Dan ini cara merubah fotonya. Tinggal ditambahkan, terus file, dan cari fotonya. Seperti itu.
Tapi itu merupakan opsional Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya atau tidak, itu tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu. Lalu klik update profile. Terus langsung di logout kalau misalkan Bapak Ibu belum aktivasi. Ini saya contohkan, tapi kemarin saya sudah cek Bapak Ibu yang mengikuti sesi ini sudah aktivasi semua, jadi alangkah baiknya Bapak Ibu juga mengetahui cara-cara aktivasi. Ini Bapak Ibu sudah aktivasi sebelumnya, jadi saya remind lagi kalau misalkan ada teman-temannya Bapak Ibu yang kebingungan cara aktivasi, bisa ditunjukkan juga tips-tips berikut. Setelah di logout, akan muncul email balasan atau email aktivasi. Nah, ini penting. Kalau biasanya ada mahasiswa maupun dosen yang belum bisa masuk ke ULS dan stuck di halaman update profile karena mereka belum aktivasi Goaya atau belum buka Goaya sama sekali, belum klik link aktivasi ULS di Goaya. Setelah Bapak Ibu tadi mengisi first name, surname, dan email, pasti akan mendapatkan email konfirmasi atau email aktivasi dari ULS seperti ini. Ini tinggal diklik saja. Lalu Bapak Ibu akan masuk ke halaman ULS yang login ini. Bapak Ibu harus login lagi. Nah, ini contohnya akunnya Bapak Ibu itu sudah aktif. Jadi di sini itu terdapat My Courses, itu merupakan mata kuliah yang Bapak Ibu ambil semester ini. Berhubung saya bukan dosen, jadi mata kuliahnya seperti ini. Saya sempat menjadi panitianya GBB, jadi saya ikut di My Courses saya ada GBB dan ini pelatihan ULS. Apabila Bapak Ibu belum mempunyai My Courses, silakan scroll paling bawah sendiri sampai ketemu pelatihan ULS Week. Pelatihan ULS Week, lalu masukkan password atau enrollment key. Saya kirimkan di chat ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang belum masuk, silakan raise hand saja, nanti kami bantu masukkan. Terus kan tadi halaman depan ULS, kalau misalkan sudah aktivasi seperti ini tampilannya. Sama seperti Bapak Ibu belum login, cuman bedanya di sini ada My Courses kalau Bapak Ibu sudah login. Di pojok kanan atas ada menu profile. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di Facebook atau di sosial media manapun, itu kan pasti ada halaman profile. ULS juga sama seperti itu Bapak Ibu, cuman ini merupakan media pembelajaran dan letak-letaknya saja yang hampir-hampir mirip. Lalu kan biasanya ada Bapak Ibu yang mengajar mungkin lebih dari 5 mata kuliah, atau sampai saya pernah mengetahui ada dosen yang mengajar sampai 10 mata kuliah, itu kan pasti bingung di sini banyak sekali nama dosen dan pasti panjang. Lebih baik saya sarankan Bapak Ibu menggunakan menu dashboard, karena di dashboard ini cukup nyaman Bapak Ibu. Pasti keluar mata kuliah tanpa dosen-dosen pengampu. Jadi Bapak Ibu tidak bingung. Misalkan minggu ini saya mau mengajar mata kuliah statistika, tinggal dicari saja di dashboard, lalu dari mata kuliah yang misalkan yang saya contohkan tadi statistika, langsung diklik seperti itu. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mencari. Terus gimana sih kalau memastikan di dashboard ini mata kuliahnya sudah benar untuk semester ini atau semester lalu, atau untuk memastikan mata kuliahnya benar atau enggak, Bapak Ibu bisa melihatnya di surat tugas mengajar. Surat tugas mengajar itu bisa diakses di My Ubaya. Jadi kalau misalkan di surat tugas mengajar, Bapak Ibu mengajar 4 mata kuliah, terus di ULS cuma 3, itu bisa menghubungi kami di BPKP, minta tolong dicekkan apa benar ini mata kuliahnya ada di ULS atau enggak. Nanti kami bantu cek. Seperti itu Bapak Ibu. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Kalau mau ditanyakan langsung raise hand saja Bu, atau uh, silakan di chat, nanti akan saya bahas di sesi tanya jawab. Pagi Mbak Aldina, Iya Pak. mau tanya itu yang buat masuk ke WLS 2020 ini gimana caranya ya? Oh, tadi caranya kan di halaman depan Pak, seperti ini. Bapak Ah, scroll paling bawah sendiri sampai ketemu kategorinya Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, oh, lalu klik pelatihan WLS. oke, ya, makasih. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai tidak mau menggunakan pelatihan WLS, maunya langsung ke mata kuliah yang Bapak Ibu ampu semester depan atau semester dasar semester depan ini bisa. Jadi kami menyediakan pelatihan WLS ini, course ini untuk belajarnya Bapak Ibu yang belum mempunyai mata kuliah. Karena misalkan ada mahasiswa yang daftar di mahasiswa sebagai asisten mahasiswa ditunjuk oleh dosennya ikut di LS Week, pakai ini saja karena statusnya mahasiswa di mata kuliahnya itu sebagai mahasiswa dan menunya pasti terbatas. Ini adalah tampilan awal course. Setiap mata kuliah tampilannya seperti ini. Terdiri dari beberapa topik. Tapi secara default topiknya ada 14. Ini ada 10 karena kemarin sempat saya hapus. Jadi sebenarnya tampilannya sama, cuman tidak mempengaruhi jumlah topiknya, itu tidak mempengaruhi. Nanti bisa Bapak Ibu tambahkan atau Bapak Ibu kurangi tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Bagaimana cara menambahkan atau menyeting topik di mata kuliahnya Bapak Ibu? Yang paling penting adalah di sini, turn editing on. Kalau misalkan Bapak Ibu lupa tidak turn editing on, di sini tidak akan keluar menu-menunya. Tidak akan keluar menu-menunya. Saya contohkan, langsung klik turn editing on. Nah, keluarkan Bapak Ibu, di sini ada menu-menunya. Jadi setiap topik pasti memiliki edit. Edit ini untuk digunakan untuk edit topik. Jadi edit keseluruhan topik yang ini. Setiap topik memiliki button edit dan add an activity or resource. Kalau edit ini untuk edit course, add an activity or resource ini digunakan untuk menambahkan kegiatan yang akan Bapak Ibu gunakan pada topik ini. Nanti kita akan bahas caranya menggunakan ini. Terus kalau misalkan menambahkan topik, itu di bawah sendiri ada tombol plus. Plus ini digunakan untuk menambahkan topik, menambahkan topik, terus minus ini digunakan untuk menghapus topik. Nah, ini barusan saya hapus, terus saya ingin tambahkan lagi. Tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan tombol ini, terus misalkan di topik 11 ini ada materi-materi yang Bapak Ibu tidak ingin hapus, itu perlu hati-hati. Lalu kalau misal biasanya topik-topik ini tergantung bisa dirubah per minggu atau dijadikan per kompetensi dasar atau per pertemuan, per tatap muka, itu kembali lagi ke kebutuhannya Bapak Ibu. Saya contohkan, kebanyakan dosen-dosen di Ubaya itu topik digunakan untuk pertemuan per minggu. Bisa diganti. Caranya ada dua. Pertama, ini ada tombol pensil. Ini untuk merubah judul topik 1. Misalkan saya mau mengubah judul topik 1 menjadi minggu pertama. Langsung klik enter, maka judulnya akan berubah. Bapak Ibu silakan coba-coba juga. Jadi kalau misalkan tidak dicoba rasanya kurang pas gitu Bapak Ibu. Jadi harus dicoba biar lebih enak, main-main saja ke pelatihannya. Nggak mungkin error kok Bapak Ibu. Itu cara pertama untuk merubah
merubah nama topik. Cara yang kedua, diklik edit, lalu edit topik. Ininya jangan dicentang, untuk merubah namanya diganti minggu kedua. Summary-nya ini digunakan untuk menjelaskan isi dari topik 2 atau section 2 atau pertemuan kedua atau terserah itu namanya apa. Jadi untuk menjelaskan topik 2, misalkan minggu kedua kita akan membahas nanti ini akan muncul ke halaman depan. Saya contohkan saja nanti kalau sudah save changes. Lalu ada restrict access. Di sini ada macam-macam restrict access. Ada date, grade, group, dan lain-lain. Ini mungkin akan dijelaskan waktu kalau nggak salah besok waktu assignment dijelaskan saat itu. Cuma saya jelaskan secara singkat saja. Jadi restrict access date itu digunakan untuk membatasi mahasiswa melihat topik ini berdasarkan tanggal. Nah, misalkan mahasiswa itu harus, saya ingin mahasiswa melihat materi yang ada di minggu 2 dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal 8 Agustus. Seperti itu. Cuman ini opsional juga, nggak wajib. Lalu ini ada grup, ada grade. Grade ini digunakan, kemarin saya melihat course dari dosen, ada yang seperti ini. Mahasiswa itu bisa mengakses topik kedua, asalkan dia lulus kuis, misalkan kuis A dengan nilai 75, seperti itu. Jadi kalau misalkan mahasiswa nilainya di bawah 75, tidak bisa akses ke topik 2. Lalu ada grup, biasanya kalau di kelas besar seperti kelasnya di FBE, satu kelas itu ada 300 mahasiswa dan terdiri dari beberapa KP, itu bisa juga dibagi per KP-nya, per grup. Atau misalkan nanti Bapak Ibu ingin membuat tugas kelompok dan ini topik ini dikhususkan untuk kelompok 1 sampai 5, sisanya 6 sampai 10 seperti itu. Oh, grupnya ini belum ada, ini ada grupnya cuman tidak ada isinya, jadi kurang berguna juga Bapak Ibu. Terus user profile digunakan untuk yang seperti pengkhususan, misalkan saya ingin topik 2 ini khusus untuk mahasiswa yang bernama Adina, seperti itu. Lalu ada, ini mungkin nanti dijelaskan selanjutnya karena saya kurang paham untuk yang terakhir ini. Terus kita lanjutkan, setelah Bapak Ibu merubah namanya dan memberikan summary atau deskripsi pada topik tersebut, silakan save changes. Restrict access-nya opsional. Tampilan yang kedua seperti ini. Minggu pertama hanya merubah nama topik, minggu kedua merubahnya menggunakan edit topik. Ini juga ada beberapa menu seperti highlight, hide topic, delete topic. Highlight ini bedanya kalau diklik highlight. Jadi mahasiswa bisa tahu ini, oh ini topik yang penting, makanya di highlight biru seperti itu. Kalau di hide topic seperti ini memang warnanya abu-abu. Bisa dilihat oleh dosen PJMK saja, tapi kalau untuk mahasiswa tidak bisa. Nanti akan saya tunjukkan bedanya tampilan di mahasiswa. Nama saya Chris Valencia Jaya Pranata, saya merupakan dosen pemasaran. Saya lanjutkan saja kalau begitu, Bu. Silakan ditulis di kolom chat terlebih dahulu ya, Bu. Nanti akan saya bahas. Oke.
Saya lanjutkan. Kita lihat panduan dulu ya Bapak Ibu, karena saya sedikit lupa alurnya kalau kita lihat panduan. Jadi kita sudah sampai sini, sampai topik. Terus edit course, edit setting. Ini kan satu course. Terus ada Bapak Ibu mempunyai hak penuh terhadap course tersebut. Jadi Bapak Ibu mempunyai bisa merubah-rubah settingan yang ada di course tersebut. Caranya, sebelah kanan ini ada administration, lalu ada course administration. Ya, Ibu Grace. Di halaman kanan itu kan ada administration, lalu ini ada edit setting. Gunanya untuk mengedit halaman mata kuliahnya Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan, silakan diklik edit settings. Ini tampilan administrasi saya rubah dari sana. Ini tampilannya seperti ini, tampilan di halamannya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengedit mata kuliahnya, di sini juga ada tanda tanya kecil merupakan petunjuk singkat kalau misalkan Bapak Ibu bingung ini gunanya untuk apa, course started untuk apa, silakan diklik ini, nanti keluar pop-up kecil. Ya, Bu Grace. Silahkan Bu Grace. Enggak, Bu. Saya enggak tanya siapa-siapa. Enggak tanya apa-apa, Bu. Oh, ya sudah. Saya mute kalau gitu ya, Bu. Oh, iya, Bu. Saya lanjutkan. Ini course summary, tapi saya jelaskan lagi, Bapak, ini optional sih Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu ingin setting ini atau tidak, cuman alangkah baiknya Bapak Ibu tahu. Oke. Course started ini digunakan untuk memulai mata kuliahnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mata kuliahnya seharusnya mulai tanggal 4, tapi Bapak Ibu pengennya dimulai tanggal 5. Itu bisa dirubah. Jadi mahasiswa tidak akan bisa masuk ke mata kuliah tersebut sebelum tanggal 5. Seperti itu. Terus description-nya. Ini untuk menampilkan deskripsi dari mata kuliah yang Bapak Ibu mampu. Misalkan saya menjelaskan pelatihan BLS ini digunakan untuk dosen-dosen yang belum pernah akses ke ULS. Silakan dijelaskan di sini. Nanti tampilan ini akan keluar di halaman depan Bapak Ibu, di halaman dashboard, mohon maaf, di halaman dashboardnya. Ini file, kalau misalkan Bapak Ibu ingin melampirkan file di halaman course. Terus ini course format, tapi kan tampilan defaultnya ada 14 topik. Itu bisa diganti. Itu bukan menggunakan topik, tapi menggunakan weekly atau menggunakan sosial atau single activity. Saya coba menggunakan weekly ya Bapak Ibu. Lalu number of sections. Seperti yang saya jelaskan tadi, sectionnya itu bisa ditambah atau bisa dikurangi. Kalau misalkan dipaskan saja 14 minggu, itu bisa. Atau misalkan kurang, saya ingin 24 minggu. Nah, saya contohkan, tadi kan section yang ada di pelatihan WLS ada 11 section, 11 topik. Saya akan menambahkan menjadi 14 topik. Ini yang tadi yang menu high. Terus ini show all section on one page.
course layout-nya ini, jadi kalau misalkan Bapak memilih yang show all sections on one page, akan menampilkan topik 1 sampai topik 14 secara keseluruhan. Kalau show one section per page itu menampilkan topik per topik per halaman. Tapi secara default menggunakan show all sections on one page. Ini merupakan tampilannya yang bisa merubah bahasanya. Terus ini yang penting, file uploads. Jadi beberapa kali ada dosen yang tanya, loh Mbak, mahasiswa saya kok nggak bisa upload. Terus nggak bisa upload, katanya itu sampai 64 MB. Memang sebelumnya pernah saya sampaikan maksimal upload file di ULS itu 64 MB. Cuman itu filenya itu kebetulan 1 MB. Ternyata ada dosen yang men-setting maksimum upload size-nya itu cuma 10 KB atau 500 KB. Jadi mahasiswanya mau upload file 1 MB itu tidak bisa karena ada maksimum upload-nya. Kalau melebihi ini tidak bisa terupload. Jadi diganti saja bisa 64 atau 50. Ini untuk semacam melihat kondisi apakah mahasiswa ini sudah mengerjakan atau belum. Dan ini biasanya bisa dilihat di misalkan kalau misalkan ada mahasiswa yang belum mengerjakan, itu harus dicentang. Misalkan akan saya contohkan nanti saja. Kalau misalkan saya menjelaskan seperti ini, saya kurang paham Bapak Ibu, jadi harus praktek saja. Saya pilih yes, grupnya sama seperti tadi, menggunakan grup KP. Ini langsung save and display. Save-nya ada 2. Save and return to course, itu kalau misalkan diklik ini, settingan yang atas itu akan tersimpan dan Bapak Ibu akan kembali ke course. Save and display, tampilannya akan seperti ini, kembali ke course. Sama saja seperti ini. Sama saja pada intinya. Tombol save. Nah ini contohnya. Tadi kan ada topik-topik, terus formatnya saya rubah menjadi weekly format. Maka tampilannya seperti ini. Dan ada 14 minggu sampai 9 November. Kalau mau dirubah lagi menjadi topik, sama seperti tadi, klik edit settings, lalu di course format diganti topik format. Nah, akan kembali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak itu langsung raise hand saja sebelum saya melanjutkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh iya, tadi itu kan ada saya mengisi description, course summary. Ini bisa dilihat di mana? Itu bisa dilihat di dashboard. Biasanya di sini. Nah ini, ya halaman My Courses ternyata. Ini merupakan description yang saya isi tadi di halaman course format. Ada description, terus itu digunakan untuk menjelaskan secara singkat mata kuliah itu membahas tentang apa sih. Tapi itu juga opsional, bisa diisi, bisa tidak. Kebetulan ini saya tadi mencontohkan mengisi. Saya coba hapus. Oh ya, di sini juga banyak button-button. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan ini, ada bagian tertentu yang ingin di-bold. Atau bagian tertentu yang menggunakan airlift. Ini. Saya hapus saja, saya contohkan lagi. Halaman depan. Nah, deskripsinya hilang ya Bapak Ibu. Tuh. Saya lanjutkan apa yang ada yang ingin ditanyakan langsung raise hand saja Bapak Ibu. Bisa dijelaskan. Selanjutnya membuat pengumuman.
Biasanya kalau di halaman secara defaultnya itu di sini ada announcement. Ini ada announcement. Cuman kebetulan ini kemarin terhapus atau gimana, jadi announcement-nya hilang. Saya contohkan di mata kuliah lain ya Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini tampilan default. Tampilan defaultnya pasti ada announcement. Kebetulan di sini terhapus. Jadi bisa saja menggunakan add an activity or resource. Nah, kondisi itu. Untuk announcement saya lewati dulu. Nanti akan saya bahas di akhir-akhir sesi ya Bapak Ibu karena saya tiba-tiba lupa. Kok nggak ada announcement-nya. Cara menambahkan file saja kalau begitu. Cara menambahkan file sama seperti yang tadi menggunakan add an activity or resource. Silakan pilih salah satu topiknya. Terus upload, scroll ke bawah sampai ketemu file. Lalu keluar deskripsi secara singkatnya. Ini bisa diklik 2 kali atau diklik add. Biasanya tampilannya seperti ini di Bapak Ibu, di laptopnya Bapak Ibu biasanya seperti ini. Add-nya nggak kelihatan. Scroll-nya kan ada 2, di bagian pop-up ini, dan di scroll yang paling kanan. Ini di scroll sedikit baru keluar add-nya. Tapi kalau saya biasanya langsung klik 2 kali. Klik 2 kali. Ini tampilannya seperti ini. Ini untuk menambahkan file. Perlu Bapak Ibu ingat, menambahkan file ini tidak disarankan untuk menggunakan file yang terlalu besar, misalkan sampai bergiga-giga. Contohnya, misalkan Bapak Ibu mempunyai video recording Zoom dan ini diupload ke YouTube, diupload ke ULS. Disarankan tidak menggunakan file ini, tapi videonya itu diupload ke YouTube baru ditempelkan ke ULS. Seperti itu. Heading file ini digunakan untuk upload materi atau upload file berupa PDF atau upload PPT seperti itu. Jadi file-file yang menurut saya filenya itu tidak terlalu besar sampai bergiga-giga karena kalau terlalu besar juga akan membebani servernya ULS. Kalau misalkan video yang sampai puluhan giga lebih baik di-upload ke media lain, lalu linknya itu ditempelkan di ULS. Itu. Saya klik expand all supaya menunya terbuka semua. Lalu di sini ada yang kolom yang berbintang merah. Jadi yang ini yang perlu diisi, yang perlu Bapak Ibu isi itu yang berbintang merah. Yang lainnya opsional. Nanti akan saya jelaskan satu. Namanya itu merupakan nama file yang akan Bapak Ibu upload di ULS. Saya contohkan PPT ULS. Description merupakan penjelasan singkat dari file tersebut. Di bawah sini ada display description on course page. Apabila dicentang atau di-enable, description ini akan keluar di halaman depan pelatihan ULS. Akan tampil di bawahnya. Jadi ada file bawahnya merupakan keterangan kecil yang ada di description ini. Ini juga opsional, bisa di-enable atau tidak di-enable. Tetapi secara default tidak dicentang. Seperti ini defaultnya. Lalu ini ada file, ada 2 cara mengupload file, yaitu pertama
menggunakan tombol upload file, tombol add, atau drag and drop. Kalau saya personally lebih suka drag and drop karena lebih simple, lebih cepat, dan uh, lebih nyaman saja karena saya sudah terbiasa. Kalau untuk drag and drop, pertama Bapak Ibu harus membuka folder yang berisi filenya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke ULS, statusnya sebagai dosen PJMK, pasti bisa menggunakan semua fitur yang ada di mata kuliahnya Bapak Ibu. Seperti menambahkan file, menambahkan assignment, menambahkan kuis, dan lain sebagainya. Jadi dosen PJMK itu merupakan user yang paling tinggi, yang mempunyai hak akses yang paling banyak ketimbang role-role yang lainnya, ketimbang dosen dan mahasiswa. Istilahnya itu role paling tinggi. Kalau yang bukan PJMK tidak bisa. Jadi kalau misalkan statusnya sebagai dosen, dimasukkannya sebagai dosen, itu cuma bisa menambahkan kalau sebagai dosen itu bisa, bentar saya lihat. Cuma bisa menilai saja, tidak bisa melakukan editing, tidak bisa melakukan tambah file seperti ini. Jadi untuk menilai saja, Bu. Positif. Kembali lagi ke sini. Untuk drag and drop, Bapak Ibu buka filenya. Kebetulan ini file saya ini ada di folder dokumen. Kelihatan atau tidak Bapak Ibu? Kelihatan ya file dokumennya. Terus diklik mana file yang akan diupload, ditekan sampai ke garis biru-birunya seperti ini. Sampai tulisannya move. Nah, ini caranya. Terus cara kedua menggunakan add, tombol add. Ini tombolnya agak kecil. Klik add. Terus choose file di dokumen. Enaknya menggunakan tombol add ini menurut saya bisa merename nama filenya Bapak Ibu. Jadi kan ini di filenya ada di filenya namanya ULS PPT. Saya pengen merubah namanya menjadi PPT ULS. Dan ada autornya juga. Gunanya apa? Kalau misalkan mahasiswa mau downloadnya bukan namanya, kalau misalkan di-download, namanya bukan ULS PPT, tetapi PPT ULS. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu. Yang ini merupakan upload file menggunakan tombol add button, yang ini menggunakan drag and drop. Tergantung Bapak Ibu nyamannya seperti apa. Kalau saya nyamannya menggunakan drag and drop. Terus ini tampilannya. Jadi file ini akan muncul di halaman depan ULS, di halaman ini. Munculnya bagaimana, di embed kah, atau di force download kah, atau open in pop-up, itu juga tergantung kebutuhan. Saya contohkan force download. Kalau force download ini mahasiswa harus download dulu baru bisa membuka filenya. Terus show size-nya. Ini kalau saya dulu sebagai mahasiswa sih nggak perlu ya Bapak Ibu, karena mahasiswa itu kuotanya ada yang terbatas. Misalkan paketannya cuma 2 GB 1 bulan, terus filenya ini 500 MB atau filenya besar. Jadi mikir-mikir mau download nunggu wifi saja dulu. Itu juga bisa di show size. Jadi untuk meringankan mahasiswa yang mempunyai kuota terbatas. Terus show type. Show type ini digunakan untuk menampilkan format PPT, format file yang Bapak Ibu upload. Kebetulan di sini file yang saya upload merupakan PPT. Nanti kalau misalkan PDF, yang tampil di sini merupakan format PDF. Seperti itu.
Terus show upload modified date. Jadi nanti kalau tampil di sini ada file, itu akan kelihatan file ini terakhir diupload kapan, diedit kapan. Ada di beberapa mata kuliah yang dosennya menggunakan file-file itu saja dari semester yang dulu tahun 2016 sampai tahun 2020. Itu kelihatan, oh ini terakhir dimodifikasi, terakhir diupload itu tahun 2016. Seperti itu. Terus itu juga penguntungan untuk dosen Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan filenya itu dirasa belum up to date, bisa diperbarui saat itu juga. Saya contohkan saja di dalam semua. Jadi, saya lewat saja. Terus kamu mau di setting, ini digunakan untuk file ini pengen ditunjukkan atau di hide terlebih dahulu. Misalkan kan ada dosen-dosen, oh jangan di-upload dulu filenya, nunggu minggu depan saja. Itu di hide saja, bisa di hide. Nanti filenya tidak keluar, tapi munculnya seperti ini di tampilan dosen. Tampilan dosen, abu-abu warnanya. Saya contohkan show, tapi secara defaultnya itu show. Number ini tidak terlalu penting. Restrict access juga saya sudah jelaskan tadi. Biasanya banyak dosen yang menggunakan restrict access group karena mahasiswanya itu sangat banyak dan dosennya cuma mengajar KPA sama KPB, sedangkan KP-nya A sampai J. Itu biasanya ada dosen yang menggunakan literasi yang berbeda, hanya menggunakan restrict access. Untuk kelas-kelas besar seperti di FBE dan farmasi, restrict access ini sering digunakan, Bapak Ibu. Ini sama seperti yang tadi, yang saya jelaskan di edit topik. Jadi kalau student can manually mark the activity complete, mahasiswa bisa mencek sendiri. Oh ini sudah saya download. Saya coba upload, save and return to course, dan save and display sama. Saya coba save and display. Oh ya, ini tampilannya cuma satu, Bapak Ibu. Tadi ada Pak Hendy Wicaksono, uploadnya 2, cuman yang terdownload 1. Memang yang terdownload itu 1, pada defaultnya memang 1, Bapak Ibu. Cuman kalau yang 2 ini saya contohkan lagi. Saya add setting. Soalnya 2. Cuman ini yang utama. Saya coba hapus. Memang defaultnya 1, Pak Hendy. Jadi tidak bisa 2 sekaligus. Kalau misalkan 2, mungkin bisa dicoba dengan cara folder kalau nggak salah. Tambahkan di folder. Coba hapus. Folder ini saya coba buat file ya Pak Hendy. Ini masuk ke dalam folder PPT. Ini ada breadcrumbs-nya. Breadcrumbs itu kayak petunjuk. Petunjuk ini file ini harus dimasukkan kemana, ternyata di PPT. Kalau tidak ada PPT, berarti file ini masuk di folder files. Jadi ini kan memang satu yang terdownload ternyata Pak Hendy. Yang bercetak tebal ini yang akan di-download. Kalau misalkan, oh saya mau yang ini saja yang dibuat, saya mau mahasiswa download yang ini saja yang formatnya Word. Bisa diklik, langsung diklik set as main file. Ini tadi dari PPT yang berupa file yang berupa PPT, terus
yang saya rubah main file-nya menjadi dokumen. Ini sekarang sudah coba. Memang ternyata satu saja yang terdownload, Pak. Oke, saya tadi lupa mention, ini kan tampilan awalnya ada di buku 1 tutorialnya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen lengkap, ini kurang lengkap dari bukunya, panduan biasanya kurang lengkap, bisa di scroll paling bawah, Bapak Ibu menemukan link Moodle Docs for this page. Moodle Docs for this page ini akan merujuk ke halaman Moodle. Caranya klik kanan, opening in new tab. Kenapa kok harus di opening in new tab? Supaya halaman ini tidak istilahnya tertumpuk dengan halaman yang ada di Moodle. Seperti itu. Nah, itu Pak Hendy tadi dibantu jawab oleh Pak Hendy. Jadi filenya, kalau misalkan butuh 2 file yang ditampilkan di file ini, bisa di zip. Bisa di zip. Jadi, itu satu file berupa zip, isinya zip itu ada dua PPT, misalkan seperti itu. Ini merupakan, yang tadi kan, sini klik kanan, opening in new tab. Keluarnya yang ini. Ini merupakan tutorial lengkapnya khusus halaman ini. Khusus halaman file, upload file. Seperti itu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin menambahkan assignment, terus masih bingung dengan caranya assignment itu gimana, tinggal buka saja di halaman depan. Waktu Bapak Ibu buat assignment, ini akan dijelaskan nanti. Cuma saya menjelaskan cara membuka Moodle Docs for this page saja. Ini kan halaman assignment. Klik paling bawah, klik kanan, opening in new tab. Nah, ini keluar tampilan assignment. Jadi Moodle Docs for this page di sini, Moodle Docs for this page ini mengkhususkan pada halaman yang Bapak Ibu buat saat ini. Bapak Ibu ada di halaman adding a new assignment. Ini minggu ke-1. Tampilan di sini ini juga merupakan breadcrumbs-nya URS. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin tersesat. Istilahnya kalau tersesat, ini saya nyampe di halaman mana? Saya kalau mau kembali ke halaman pelatihan URS itu gimana? Tinggal diklik di sini saja. Itu ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu langsung raise hand saja. Untuk fungsi foldernya, untuk fungsi folder itu untuk ini Pak, untuk isi dari file-file ini. Jadi kan kalau misalkan minggu pertama Bapak ada beberapa file, terus Bapak ingin mahasiswa upload melihat file tertentu, seperti itu. Jadi tinggal di set as main filenya aja. Mungkin Henry juga bisa membantu Pak perlu di folder. Cuman ini opsional saja sih Pak Henry. Itu sudah dibantu jawab oleh Pak Henry, Pak. Terima kasih Pak Henry. Terus kembali lagi ke news forum. Nah, ini seharusnya ada news forum, cuman terhapus. Jadi hilang news forum. Sebentar ya Pak, Bapak Ibu. Saya contohkan di course yang lain saja ya Bapak Ibu ya. Saya stop sharing dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan langsung raise hand atau langsung unmute saja.
saya sudah menggunakan course yang lain, jadi tampilan defaultnya seperti ini. Seharusnya tadi yang di pelatihan WLS itu ada, cuman karena saya utik-utik jadi hilang dan saya lupa cara mengembalikannya bagaimana. Tapi secara defaultnya seperti ini. Ada announcement-nya. Announcement ini digunakan untuk memberikan pengumuman kepada mahasiswa. Misalkan Bapak Ibu ingin memberikan pengumuman minggu depan ada kuis. Meskipun Bapak Ibu menggunakan kuisnya di WLS dan kuis itu juga secara otomatis nanti akan muncul di event di latest di upcoming event ini, tapi Bapak Ibu ingin memastikan untuk mahasiswa ini ingat minggu depan itu ada kuis, bisa menggunakan fitur announcement. Caranya klik saja di sini. Sudah keluar ya Bapak Ibu ya, share screen-nya ya. Share screen-nya keluar ya Bapak Ibu. Iya, Keluar. Mbak. Ya, saya takut nggak keluar soalnya. Tadi sudah klik announcement, terus add a new topic. Di announcement ini terdiri dari beberapa topik. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat, oh iya saya lupa. Jadi announcement ini juga bisa digunakan untuk forum diskusi. Ada beberapa dosen yang menggunakan forum diskusi menggunakan announcement ini. Terus ada yang membuat pengumuman juga. Tapi saya contohkan membuat pengumuman saja dulu. Judulnya apa? Saya contohkan quiz. Ini misalkan, ini pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Perlu diingat ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan fitur announcement, semua user yang ter-enroll di mata kuliah ini, di enroll mata kuliah, saya contohkan ini di mata kuliah WLS pasti akan mendapatkan email yang berisi judulnya ini dan kesannya ini. Jadi secara otomatis seperti di broadcast gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat pesan apa, disebarkan melalui email kuayanya mahasiswa. Isi Mbak Adina mau nanya. Ya. Itu tadi ya announcement, kalau misalnya semua bisa lihat announcement kita, berarti termasuk kalau misalnya mata kuliah kan ada satu mata kuliah kalau manajemen kan paralel ya. Ya. Ya berarti dosen-dosen yang lain itu juga bisa lihat ya, bukan cuma mahasiswa doang ya Mbak? Iya, betul Pak. Oh. Semua user, baik itu dosen, asisten dosen, maupun mahasiswa juga bisa. Oke, terus yang kedua saya boleh nanya lagi? Boleh Pak, silakan. Saya mau nanya, kalau misalnya saya kan dosen baru nih, saya kan pengen misalnya minggu depan itu kan udah mulai perkuliahan, terus saya mau kasih tahu link Google Meeting, ya kan, Google Meeting ID gitu, ya via ULS itu berarti mesti bisa saya yang input atau yang announcement itu PJMK-nya aja atau bagaimana? Mohon maaf, Bapak status dosennya status dosen tetap atau dosen LB, Pak? Saya dosen tetap, tapi masih percobaan. Tapi sudah punya akun Guaya kan, Pak? Ya? Udah punya. Di ULS-nya sudah ada mata kuliahnya, Pak? Sudah. Nah, berarti Bapak bisa membuat pengumuman itu sendiri tanpa perlu bantuan dari PJMK. Karena statusnya Bapak di ULS, di mata kuliahnya Bapak yang Bapak ampuh semester ini atau semester depan, statusnya sebagai dosen PJMK. Yang punya role paling tinggi. Oh gitu, oke. Ya. Makasih. Ya Pak. Saya lanjutkan, ini kembali lagi ini subjeknya, terus ini pesannya yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan file, silakan ditambahkan file. Caranya seperti tadi, ada dua cara. Cara pertama, drag and drop, lalu ada menggunakan tombol tombol add button, tapi berhubung ini cuma hanya satu, jadi tombolnya langsung berubah ketika ada filenya. Terus di pin, jadi pengumuman ini tetap ada di atas. Saya tunjukkan contohnya kalau di pin sama yang tidak, ini saya contohkan di pin. Terus ini ada
forum post notification with no editing delay, apabila dicentang, Bapak Ibu tidak memiliki waktu edit. Jadi kalau misalkan ini tidak dicentang, Bapak Ibu memiliki waktu 20 menit untuk edit pengumumannya sebelum pengumuman tersebut disebar kepada email mahasiswa. Tetapi kalau ini dicentang, pengumuman ini tidak bisa diedit, jadi langsung tersebar ke emailnya mahasiswa. Ini perlu hati-hati juga kalau misalkan filenya itu pengumumannya itu penting, Pak, Bapak Ibu. Saya coba klik post to forum, saya pin. Terus gimana cara memastikan pengumuman ini sudah keluar, sudah disampaikan oleh mahasiswa, sudah nyampe ke mahasiswa, tinggal kembali ke halaman mata kuliahnya Bapak Ibu. Di sebelah kanan ada latest announcement. Di latest announcement ini ada beberapa pengumuman yang mungkin disampaikan oleh beberapa dosen sekaligus. Ini ada pengumuman yang barusan dibuat, terus nanti ada yang bawah. Saya contohkan, menambahkan pengumuman lagi. Topik. Tadi pin-nya dicentang, send forum post notification with no editing delay juga dicentang. Sekarang ini saya akan coba untuk tidak dicentang. Nah, ada tulisannya tadi. You have 30 minutes to edit if you want to make any change. Jadi Bapak Ibu mempunyai 30 menit sebelum file tersebut di-broadcast kepada email-email mahasiswa. Nah, ini Pak Hendy ada pertanyaan, jika announcement-nya hilang, bagaimana cara mengembalikannya? Biasanya announcement itu memang tertumpu oleh pengumuman-pengumuman yang paling baru, Pak. Jadi tujuannya menggunakan PIN yaitu supaya pengumuman yang dirasa penting tidak tenggelam oleh pengumuman-pengumuman baru. Seperti itu, Pak. Kalau tanpa sengaja hilang, saya rasa bisa juga dihapus. Caranya, mungkin Bapak secara tidak sengaja menghapus pengumumannya. Dengan cara klik edit ini, klik delete ini. Tiba-tiba hapus gitu aja. Bisa hapus, Bapak lupa atau gimana. Itu juga bisa jadi ketidaksengajaan itu, Pak. Kita kembalikan pengumumannya. Nah, pengumuman yang di-pin akan selalu berada di atas. Yang terbaru juga yang di atas. Untuk cara memunculkannya, nanti akan saya cari lagi, Pak. Soalnya secara tidak sengaja itu saya terhapus. Kemarin habis utek-utek terus terhapus, Pak. Kalau nggak salah di sini ada. Ini loh forum, Pak. Jadi gini Bapak Ibu, saya barusan ingat, kan di pelatihan WLS tadi itu belum ada assignment, belum ada announcement seperti ini. Jadi bisa menggunakan add an activity or resource, terus klik forum. Itu fungsinya juga sama, menggunakan pengumuman atau menggunakan forum diskusi. Ada beberapa dosen yang menggunakan fitur ini sebagai forum diskusi. Nah, ini kembali, Bapak Ibu. Ini mungkin dari Pak Hendy tadi yang mencoba. Ya, menggunakan fitur forum. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lupa seperti saya tadi, semuanya itu gimana kok bisa hilang? Itu menggunakan forum, Bapak Ibu. Saya baru ingat. Kalau di sini saja. Saya coba lagi menggunakan voice.
ini bisa menggunakan grup ini. Terus kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan fitur ini untuk forum diskusi juga bisa. Jadi mahasiswa itu secara up-to-date melihat siapa sih yang ikut diskusi ini, siapa yang sudah membalas. Tadi di aturan course-nya di setting ini di course administration ada semacam subscription. Subscription ini untuk push notification ke emailnya mahasiswa. Jadi mahasiswa tahu apa yang sudah terjadi di dalam course ini. Seperti itu. Baik itu pengumuman atau tugas-tugas yang lain, mahasiswa pasti mendapatkan email pemberitahuan. Memang ada beberapa dosen yang tidak menggunakan subscription itu karena dirasa cukup mengganggu spam email banyak. Jadi kebanyakan dosen itu tidak menggunakan itu. Dan memang secara defaultnya itu tidak menggunakan subscription. Saya contohkan saja. Jadi ini ada kaitannya dengan yang edit topik itu tadi Bapak Ibu. Oh ya, tadi kan saya mencontohkan announcement menggunakan add an activity or source terus forum ya Bapak Ibu ya. Nanti masuk ke halaman ini juga ada beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan saat setting announcement atau forum diskusi. Ada kalau misalkan Bapak Ibu ingin mahasiswa itu aktif dalam forum diskusi menggunakan beberapa paper, terus maksimal papernya berapa, menggunakan maksimum attachment file. Terus berapa jumlah attachment, misalkan satu jurnal saja cukup. Jadi satu jurnal. Ini untuk ini secara defaultnya no. Ini apa keterangannya seperti ini Bapak Ibu. Ini subscription ternyata ada di sini Bapak Ibu, bukan di course administration. Mohon maaf tadi saya lupa. Subscription ini digunakan untuk seperti yang saya jelaskan tadi, mahasiswa mendapatkan email untuk mengetahui apa yang terjadi pada forum diskusi itu atau pada pengumuman tersebut. Ada first subscription, jadi mau nggak mau mahasiswa menerima email balasan. Jadi misalkan ada mahasiswa yang membalas forum, membalas pengumuman itu, mahasiswa yang lainnya dan user yang lainnya mendapatkan email balasan itu tadi. Jadi cukup mengganggu memang. Secara defaultnya optional subscription. Saya kurang. Ini saya lewat saja. Tes. Cuman saya ingatkan kembali ke Bapak Ibu, biasanya yang penting itu yang bintang merah, terus kalau misalkan untuk yang di kelas FBE itu ada restrict akses menggunakan grup atau tanggal atau yang lainnya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang ingin jawab, bagaimana? Atau misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan komentar lagi di pengumuman yang barusan dibuat, sudah terlanjur kirim, saya pengen nambah lagi. Dari lanjutannya, kalau di sosial media itu ada yang namanya thread, itu juga bisa. Jadi satu pengumuman terdiri dari beberapa apa ya namanya itu ya, terdiri dari beberapa post. Terus
Kembali lagi, Bapak Ibu, mohon maaf tadi sedikit terdistract. Ini kan pengumuman yang barusan Bapak Ibu buat. Terus Bapak Ibu ingin menambahkan tambahan di bawahnya kuis ini, di bawahnya pengumuman terkait kuis. Tinggal diklik reply saja. Lalu isi pesannya ini tambahan. Ini sama seperti tadi, nggak usah pakai delay. Nah, jadilah seperti itu. Nanti kalau misalkan ada mahasiswa lain yang ingin nimbrung, istilahnya nimbrung ke pengumuman ini juga bisa. Caranya juga sama seperti reply di parent ini, di parent apa ya? Saya nyebutnya parent announcement. Tapi sebenarnya bukan itu istilahnya. Kalau misalkan ingin dihapus, di sini juga ada menunya dihapus dan diedit. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Dari sini, memang kemarin itu dari saya tahu announcement fitur ini bisa digunakan untuk forum diskusi saat ada beberapa dosen FBE bilang ke saya, Mbak, fitur ini loh bisa digunakan untuk forum diskusi, lumayan bisa nambah-nambah komunikasi dengan mahasiswa kalau misalkan dosennya nggak bisa pakai Zoom atau masih malu-malu gitu kalau interaksi dengan mahasiswa menggunakan Zoom. Pada saat awal-awal pandemi, dosen-dosen kebanyakan menggunakan announcement untuk forum diskusi. Itu Bapak Ibu. Lebihnya sudah, add file sudah, terus oh ya, satu lagi yang terakhir, ada menambahkan user ke dalam mata kuliahnya Bapak Ibu. Berhubung Bapak Ibu statusnya dosen PJMK, Bapak Ibu bisa menambahkan user atau mahasiswa yang tidak apa ya namanya, tidak terenroll secara otomatis ke mata kuliahnya Bapak Ibu. Saya contohkan, saya menggunakan mata kuliah pelatihan WLS. Jadi ada mahasiswa yang ingin ikut pelatihan WLS, terus ingin belajar WLS, tapi jangan pakai pelatihan WLS deh. Saya kan menggunakan perpajakan. Jadi ini kan, jadi ada, bentar Bapak Ibu, saya minum dulu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan, gimana tadi? Oh ya, mau enroll user. Jadi enroll user itu digunakan untuk, misalkan Bapak Ibu punya asisten mahasiswa. Terus asisten mahasiswa ini kan pasti tidak mengambil mata kuliah yang saat ini Bapak Ibu ampuh. Itu bisa dimasukkan ke course-nya Bapak Ibu, mata kuliahnya Bapak Ibu. Saya contohkan perpajakan. Misalkan Bapak Ibu mengajar perpajakan. Ada asistennya Bapak Ibu yang tidak mengambil perpajakan. Jadi Bapak Ibu memasukkan mahasiswa tersebut sebagai asisten dosen ke mata kuliah perpajakan secara manual. Itu memang ada kondisi khusus Bapak Ibu, seperti misalkan ada mahasiswa semester atas yang ingin mengulang mata kuliah di semester awal. Jadi pengen lihat materinya saja atau pengen lihat caranya dosennya mengajar lagi, pengen belajar lagi mengulang. Itu bisa seperti yang dijelaskan oleh Pak Henry tadi, mahasiswa itu cuma sit in saja, tidak mendaftarkan mata kuliah tersebut pada saat perwalian. Seperti itu. Caranya bagaimana? Di sebelah kanan ada course administration, lalu ada users, ada enroll users. Terus di sebelah sini ada enroll user. Di enroll user itu ketika diklik enroll user, pilih enroll users. Bapak Ibu hanya bisa memasukkan mahasiswa atau teman-teman dosennya Bapak Ibu sebagai
dosen, asisten dosen, dan mahasiswa. Apabila Bapak Ibu ingin teman dosen atau mahasiswanya bertindak sebagai asisten dosen PJMK, ini harus membutuhkan bantuan PPKP. Karena yang bisa memasukkan user kepada mata kuliah dengan status atau rules asisten dosen PJMK dan dosen PJMK itu hanya PPKP yang bisa. Tapi kalau dosen dan asisten dosen dan mahasiswa, Bapak Ibu bisa lakukan secara mandiri. Saya contohkan, saya mau menambahkan salah satu users, salah satu mahasiswa ke mata kuliah pelatihan ULS. Tadi tampilannya seperti ini diklik, keluar menunya. Startnya kapan? Nah, ini start otomatisnya mulai tanggal ini, tanggal 4 Agustus, enrollment durasinya cuma 30 hari. Setelah 30 hari, mahasiswa tersebut tidak bisa akses ke mata kuliah ini, ke pelatihan ULS. Terus, misalkan Bapak Ibu punya mahasiswa yang ingin sit in di kelasnya Bapak Ibu itu punya nama yang cukup umum atau pasaran, misalnya banyak kata menyerap. Saya contohkan Felicia. Felicia ini banyak. Makanya Bapak Ibu harus, ini masih ada next-nya lagi, harus mengetikkan secara spesifik namanya, Felicia. Ini saya ingin menambahkan mahasiswa ini untuk masuk ke pelatihan ULS, statusnya sebagai mahasiswa selama 30 hari. Klik enroll dulu, enroll yang ini, lalu di finish enroll. Nanti keluar sini misalnya, ini Mas. Kalau misalkan Bapak Ibu salah, belum tadi, misalkan saya contohkan lagi ya, lupa nggak kasih lupa belum assign rule-nya sebagai non, tidak apa-apa. Atau misalkan ini belum dikasih durasinya, terus Bapak Ibu langsung klik di sini saja. Dari Syatan Wijaya, klik enroll, terus Bapak Ibu ketika lupa belum saya kasih rule dan kapan berakhirnya, itu bisa langsung diklik di sini. Ini ada tombol plus bagian ini tombol user plus ini untuk memberikan rule kepada mahasiswa ini, terus diklik ditambahkan sebagai mahasiswa. Ini kan belum diberikan enrollment duration. Tinggal diklik edit. Ini ada tombol edit di sini untuk hapus. Tombol X ini untuk hapus. Ini di enable. Terus dirubah tanggalnya, tanggal 4 September. Enaknya menggunakan tombol edit ini Bapak Ibu bisa melihat spesifik mahasiswa ini aktifnya sampai kapan, dari kapan sampai kapan, jam berapa. Nah, ini seperti itu. Cuman memang caranya sedikit lebih panjang. Nah, itu cara assign role-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini merupakan materi pre-ULS Week. Jadi memang ini yang paling dasar yang Bapak Ibu perlu tahu supaya kedepannya Bapak Ibu tidak bingung menggunakan ULS. Namun pada dasarnya ULS itu digunakan, kalau sering-sering digunakan Bapak Ibu pasti terbiasa dan tidak kebingungan lagi. Kalau ingin bertanya atau diskusi silakan Bapak Ibu unmute. Henry, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, kalau nambahan tidak ada sih.
Cuma ini kan kebetulan materinya memang sampai di sini, jadi sekarang kita masuk ke forum tanya jawab terbuka. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Adik-adik asisten kalau ingin bertanya, monggo, silakan. Oh iya, ada mahasiswa yang sebagai asisten dosen ya. Kita akan tanyakan kalau mau masih bingung. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Stop sharing. Tahu siapa yang mau tanya. Ya, sebenarnya intinya itu untuk menggunakan ULS itu Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri. Jadi yang kami contohkan itu adalah yang dasar. Jadi cara yang dasar misalnya untuk bikin forum diskusi. Nah, nanti waktu di forum diskusinya Bapak Ibu mau setting seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Jadi ada beberapa fitur yang bisa disetting, ya, termasuk juga nanti activity completion-nya juga bisa diatur. Terus mau kalau boleh pakai attachment atau tidak, attachment-nya ukuran berapa juga bisa diatur. Jadi silakan diatur sendiri sesuai dengan desain mata kuliah masing-masing. Ya, jika Bapak Ibu meminta asisten dosen untuk melakukan hal itu, silakan diinformasikan ke asisten dosennya harus disetting seperti apa. Ya, jadi bagi adik-adik asisten dosen, jadi silakan bertanya lebih lanjut kepada dosennya terkait dengan misalnya harus disetting seperti apa. Jadi supaya tidak salah melakukan setting. Ya, nanti silakan disetting berdasarkan instruksi dari dosennya masing-masing. Ya, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya cara berkreasinya macam-macam. Ya. Nanti begitu Bapak Ibu sudah mencoba sekali dua kali, nanti Bapak Ibu akan dapat istilahnya sense-nya. Jadi sense untuk menggunakan ULS pasti sudah dapat. Gitu, sekali dua kali aja. Ya. Kemudian nanti yang selanjutnya, nah nanti kan bisa menemukan banyak hal baru. Jadi mungkin yang kami berikan di sini juga tidak full, ya, tidak penuh seperti yang misalnya kalau misalnya Bapak Ibu lihat di Moodle Docs, ya tidak penuh seperti itu. Nanti silakan dikreasi sendiri, bisa lihat di Moodle Docs juga sebagai referensinya. Nah juga bahkan ada beberapa hal yang kami berikan di sini yang tidak ada di Moodle Docs. Nah kadang kami juga memberikan itu. Kenapa tidak ada di Moodle Docs? Karena itu spesifik. Jadi biasanya kami mengalaminya sendiri atau dari dosen-dosen lain yang menginfokan ke kami. Hal seperti itu biasanya kami sampaikan di ULS Week. Kalau misalnya Bapak Ibu masih mau mencoba, masih bisa gunakan yang pelatihan ULS untuk mencoba. Kalau misalnya mau langsung untuk setting mata kuliah, silahkan. Jadi sebenarnya waktu acara ULS Week ini Bapak Ibu bisa juga langsung buka mata kuliah masing-masing jika sudah ada ya untuk semester ini, semester nanti, minggu depan jika sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa langsung setting juga bersama dengan ULS Week ini. Jadi kalau misalnya ada problem, ada masalah, mungkin ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Ya, mungkin beberapa dari Bapak Ibu mungkin ada yang belum update mata kuliahnya di ULS. Ya, jadi mata kuliah saya juga belum ada kok. Ya, sama, saya juga lagi nunggu-nunggu. Mata kuliah saya juga belum muncul. Ya, nggak tahu ini agak lambat. Yang banyak muncul malah yang dari FBE. Berarti TU-nya FBE lumayan kencang gitu. Lumayan cepat inputnya. Ini kan tergantung dari input dari masing-masing staf TU-nya
fakultas. Jadi begitu SATU-nya fakultas sudah menginputkan ke Siska, maka database admin akan terupdate. Nah, begitu database admin terupdate, ULS juga ikut terupdate. Ya, untuk sementara kalau misalnya hari ini belum muncul, misalnya sudah terupdate, besok seharusnya sudah muncul. Biasanya database-nya sinkronisasinya malam, Bapak Ibu. Gitu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, silakan. Iya Pak, saya boleh bertanya? Oh, silakan Bu Yuliani. Iya, saya nggak tahu tadi sudah dijelaskan atau belum, saya mungkin kelewat. Bagaimana caranya, misalkan saya ingin buat itu loh, kalau pengumuman saya sudah bisa buat pengumuman. Untuk mahasiswa mengumpulkan, jadi seperti kita buat rumahnya. Jadi mahasiswa itu mengumpulkan di ULS. Itu caranya bagaimana, Pak? Bukan pengumumannya ya, tapi tempat-tempat pengumpulannya. Itu Ya. aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Itu sebenarnya nanti pakai fitur assignment. Ya. Fitur assignment itu baru besok sebenarnya. Oh Dibahas gitu. lebih detail. Dibahas lebih detailnya baru besok. Ya, Iya. cuma untuk apa ya istilahnya? Untuk ya ngiming-ngimingi Ibu supaya besok bisa ikut. Saya tunjukkan aja. Ini biar iming-iming aja biar Ibu bisa gabung lagi besok. Ya, jadi sebenarnya nanti bisa lewat ini. Jadi add an activity or resource. Ya, sudah kelihatan ya Bu? Iya, kelihatan. Assignment. Nah, nanti dari sinilah settingnya untuk memberikan link ke mahasiswa supaya mahasiswa bisa upload tugasnya. Nah, ini sebenarnya banyak settingnya Bu. Nah, jadi sebenarnya detailnya besok. Ya. Tapi intinya caranya seperti itu. Ya. Ya. Jadi lewat assignment ya? Ya, lewat assignment. Nanti pilih submission types-nya tinggal dipilih file submission. Jadi nanti mahasiswa upload file. Gitu. Jadi sebenarnya kalau basicnya untuk paling dasar sendiri yang setting ya yang merah ini harus diisi nama assignment-nya, ini deskripsi tugasnya, kemudian tanggal ngumpulkannya mulai kapan sampai kapan. Ya, sampai kapannya ada 2. Ya, due date dan cut off date. Nah, tapi ini besok aja kok ngomongin ini panjang soalnya. Baik, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Kemudian submit. Ya, gitu ya, Bu. Iya, makasih, Pak. Ya. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu. Oh ya, saya mau menambahkan Pak Hendy. Ya, silakan. ULS yang pagi dan yang siang itu materinya sama. Jadi apabila Bapak Ibu yang mendaftar 2 kali di pre-ULS bisa pilih salah satu aja. Kalau misalkan sudah ikut hari ini, nanti siang tidak perlu ikut Bapak Ibu. Karena materinya sama. Ya, terima kasih Ardina. Untuk info aja untuk besok, sesi besok itu pagi itu assignment. Jadi seperti tadi yang saya tunjukkan. Itu materi utamanya itu, tapi nanti ada plus-plusnya. Plus-plusnya itu nanti setelah assignment nanti ada tentang kuesioner, kemudian yang terakhir tentang ini video. Jadi embed video yang ada di YouTube. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran, kemudian sudah diupload di YouTube, lalu diembedkan di ULS. Caranya bagaimana? Nah itu materi besok sesi pagi. Untuk yang sesi siang itu lanjutannya assignment, yaitu tentang rubrik. Jadi menilai tugas mahasiswa, jadi menilai tugas mahasiswa menggunakan rubrik. Nah, ini sebenarnya fitur yang sangat bermanfaat, terutama bagi Bapak Ibu dosen yang memiliki beberapa asisten dosen. Nah, kadang biasanya kan ada keluhan. Kadang kalau di pelatihan asisten itu sering ada pertanyaan. Jadi pertanyaan yang sering muncul, yaitu kadang itu ada asisten dosen itu yang nilainya pelit. Ada asisten dosen yang nilainya murah. Nah, karena ada seperti itu, begitu mahasiswa perwalian, dia akan lihat kelas
kelas praktikumnya itu yang asisten dosennya nilainya murah tuh yang mana? Nah, itu yang rame. Akhirnya kelas responsinya penuh di situ. Di satu sisi kelas responsi yang lain sepi, karena nilainya mahal. Nah, supaya hal itu nggak terjadi, Bapak Ibu bisa menggunakan rubrik. Jadi rubriknya Bapak Ibu yang silakan mendesain. Jadi silakan Bapak Ibu yang mendesain rubriknya. Kemudian rubrik itu nanti bisa digunakan oleh semua asisten dosen yang ada di mata kuliah Bapak Ibu, supaya menilainya itu lebih objektif. Jadi supaya tidak subjektif. Jadi tidak, wah saya suka ini, atau wah yang mahasiswa ini kok sering aktif gitu. Jadi silahkan ikut sesi siang besok. Jadi membahas tentang penggunaan rubrik di assignment. Ya, jadi besok itu sesinya spesial untuk tugas. Ya, itu yang sesi Selasa. Sesi Rabu. Yang sesi Kamis itu spesial untuk kuis. Ya, kuis online. Jadi cukup panjang sesi Rabu itu, pagi dan siang itu jadi satu. Jadi tidak bisa milih pagi sendiri, siang sendiri, tapi pagi dan siang itu jadi satu. Ya, kemudian yang hari Jumatnya, yang pagi itu tentang kuis juga, tapi bentuk soal lain. Ya, terus kalau yang Jumat siangnya itu tentang grup, jadi kelompok. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membagi kelas Bapak Ibu menjadi beberapa kelompok, kemudian ada tugas kelompok secara online atau diskusi kelompok secara online, Bapak Ibu bisa gunakan fitur grup yang ada di ULS. Ya. Nanti bisa apa saja, nah, tunggu tanggal mainnya Jumat siang. Itu kurang lebihnya sesi ULS Week kita dalam semester ini, dalam minggu ini. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa milih sesi mana yang ingin diikuti. Misalnya sekarang ini untuk semester depan, misalnya Bapak Ibu ingin fokus di assignment dulu. Saya ingin memperbaiki assignment online saya di mata kuliah misalnya. Nah, silakan ikut yang sesi besok. Ya, sesi besok khusus assignment, mulai dari pagi sampai siangnya. Ya. Jadi 2 sesi itu khusus assignment. Yang siangnya penilaian pakai rubrik. Atau kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu tentang assignment, tapi sekarang ingin belajar lagi lebih dalam tentang kuis online. Ya. Jadi ingin tahu cara menggunakan kuis online gimana. Kalau sebelumnya mungkin karena terpaksa, ya karena pandemi ini akhirnya terpaksa menggunakan kuis online, coba sana coba sini. Nah, ada beberapa yang belum paham. Silahkan gabung sesi waktu di hari Kamis. Ya, itu tentang kuis online. Ya, untuk Jumat kalau misalnya untuk kelompok. Ya, itu informasi untuk ULS Week-nya. Ya, ada lagi pertanyaan? Materinya sebenarnya sudah selesai. Jadi silakan kalau ada Bapak Ibu. Pak, saya tanya lagi ya Pak. Ya, silakan Bu. Saya itu lupa, ada beberapa yang ikut, ada yang enggak. Misalkan saya mau ikut tapi saya belum daftar, itu bagaimana Pak? Kan mestinya saya emailnya kan dapat kalau saya sudah daftar. Nah, sesi itu saya belum daftar, bagaimana? Email saja ke pembelajaran @unit-UBHC itu. Oh gitu, ya. Ya, email saja itu, ke sana tinggal Ibu informasikan saja ingin ikut sesi yang mana gitu. Iya. Ya, baik biar Pak. Nanti dapat ID-nya, meeting ID-nya. Iya. Iya, baik Pak, makasih. Ya. Oh iya. Kalau misalnya sudah tidak ada yang tanyakan lagi, Bapak Ibu mohon untuk bisa mengisi evaluasi kegiatan ULS Week yang linknya sudah diberikan di chat. Ya. Kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan. Tapi kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, silakan.
Adik-adik asisten dosen, monggo, silakan kalau mau bertanya. Ya, nggak usah malu-malu di sini, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang belum paham, silakan. Oke, sudah tidak ada. Ya, oke, saya rasa sudah tidak ada lagi. Di chat semua sudah terjawab ya. Ya, sudah terjawab semua yang di chat. Ya, sudah Pak. Oke, berarti kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dan semuanya sudah di chat, pertanyaan yang di chat sudah dijawab semua, berarti sesi kita sudah selesai. Sesi pre-ULS yang sesi pagi ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas partisipasi Bapak Ibu. Ditunggu partisipasi untuk sesi Rabu, Kamis, dan Jumat jika ingin bergabung kembali. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin terlewatkan untuk mendaftar, silakan di email saja ke PPKP, jadi ke pembelajaran unit supaya CID. Nah, silakan disebutkan mau sesi yang mana agar nanti diberikan meeting ID-nya dan password-nya. Ya. Mohon jangan lupa bantuannya untuk mengisi evaluasi kegiatan USB. Linknya sudah ada. Foto bersama Pak. Oh, foto bersama. Oh iya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu menyalakan videonya Pak. Artinya yang foto ya? Iya Pak, saya hitung nanti. Tunggu semuanya dulu. Bu Siti sama jadi sudah Bu Setiasi. Bu Setiasi. Bu Setiasi sebenarnya pakai itu Pak, pakai PC yang tidak ada. Iya, maaf ini saya tinggal aja fotonya karena kameranya ini rusak ini di ya tidak apa. Iya. Ya tidak apa. Namanya saja cukup Bu Setiasi. Nama dan fakultasnya, Pak. Iya. Pak Kenny belum ini Pak Kenny belum menyalakan video. Kenny mohon menyalakan videonya Pak. Ini mau Kenny. foto bersama, ya. Mungkin belum dengar. Oh sudah. Nah itu sudah. Oke, sip. Itu sudah. Ya, Saya hitung ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Nah. Terima kasih. Oke, sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kami tunggu partisipasinya besok. Oke, terima kasih. Ketemu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Izin live ya. Bu. Oh,